Oke, di pusat salah satu industri terbesar di dunia, ternyata ada sebuah pertempuran yang terus-menerus terjadi, tapi ini bukan soal persaingan pasar atau mesin-mesin canggih. Musuhnya jauh lebih kecil, tapi gigih banget. Dan solusinya? Ya, ternyata datangnya dari langit malam. Yap, kita lagi ngomongin minyak kelapa sawit. Anda tahu kan, Indonesia itu adalah produsen sekaligus eksportir terbesarnya di dunia. Jadi ini adalah komoditas yang super penting buat ekonomi negara kita. Tapi industri raksasa ini ternyata punya ancaman serius. Dan bukan dari kompetitor loh, tapi dari hama yang bisa merusak panen. Kualitasnya jadi anjlok, jumlahnya juga jadi jauh lebih sedikit. Oke, kita bahas lebih dalam ya. Jadi, masalah utamanya adalah tikus. Yap, tikus. Di perkebunan-perkebunan kelapa sawit yang luas banget di Indonesia, tikus ini jadi salah satu hama utama yang ya bisa dibilang menggerogoti keuntungan dan juga hasil panen. Terus, gimana kita tahu cara melawannya? Nah, pembahasan kita kali ini dasarnya dari sebuah penelitian yang mendalam, tepatnya sebuah tesis dari Institut Pertanian Bogor tahun 2020. Isinya mengungkap sebuah solusi alami yang, wah, luar biasa. Jadi, seberapa parah sih masalahnya? Tikus ini bukan cuma gangguan biasa. Mereka itu hama utama yang secara langsung bikin kualitas buah sawit menurun, mengurangi jumlah panen secara signifikan, dan ujung-ujungnya ia mengancam seluruh sektor ekonomi yang vital ini. Biasanya nih, ada dua cara utama buat ngendaliin hama. Pertama, cara kimiawi, pakai pestisida dan racun tikus. Tapi ada cara lain, yaitu pengendalian biologis. Ini maksudnya kita pakai predator alami untuk menjaga populasi hama tetap terkendali. Nah, disinilah ceritanya jadi seru banget. Pahlawan dalam cerita kita kali ini bukanlah bahan kimia atau teknologi canggih, melainkan sesosok penjaga malam bersayap yang anggun. Lebih spesifik lagi, kita ngomongin Tyto rosenbergi, atau kalau nama umumnya, burung serak Sulawesi. Ini tuh sejenis burung hantu lumbung asli Indonesia, dan ternyata dia adalah pemburu tikus yang jago banget. Di tesisnya sendiri juga disebutin dengan jelas banget loh. Katanya, burung hantu dari keluarga Titonidae itu predator yang potensial banget untuk mengendalikan tikus di perkebunan kelapa sawit. Ini benar-benar jadi inti dari penelitiannya. Nah, pertanyaannya kan, gimana caranya kita merekrut predator liar ini? Gimana caranya mengubah burung hantu yang biasanya penyendiri jadi semacam pasukan pengendali hama yang terorganisir? Ternyata caranya lebih simpel dari yang kita kira. Ya kan, nggak mungkin kita tawarin mereka gaji atau kontrak kerja. Jadi, apa dong yang bisa kita kasih biar mereka mau kerja buat kita? Jawabannya, perumahan gratis. Strateginya itu namanya Gupon. Jadi gini, pertama, kita bangun dan pasang Gupon ini, yang intinya adalah kotak sarang buatan. Kedua, kita taruh di tempat-tempat yang strategis di area kebun yang sering diserang tikus. Terus yang ketiga, biarkan saja alam yang bekerja. Nanti burung hantunya bakal datang sendiri, nempatin kotak itu, dan membangun wilayah mereka di sana. Dan, ini bukan ide baru yang belum diuji coba oh. Penggunaan Gupon di lokasi penelitian ini ternyata sudah dimulai sejak tahun 1998. Jadi, studi di tahun 2020 ini cuma makin mengonfirmasi apa yang sudah berhasil selama lebih dari 2 dekade. Ini benar-benar solusi jangka panjang yang berkelanjutan. Oke, strateginya kedengeran masuk akal. Tapi, beneran berhasil nggak? Yuk kita lihat datanya. Kita intip perburuan malam mereka buat tahu seefektif apa sih pasukan burung hantu ini sebenarnya. Tapi sebelum ngomongin soal berburu, kita harus pastikan dulu pasukan ini bisa mandiri. Maksudnya, biar berkelanjutan, burung hantunya harus bisa berkembang biak dengan sukses di Gupon-Gupon itu. Nah, coba kita lihat angka-angkanya. Semuanya dimulai dari sini nih. Setiap satu ekor betina bisa menghasilkan antara 2-6 telur setiap kali ia bertelur. Dan dari telur-telur tadi, tingkat keberhasilan menetasnya itu tinggi banget loh, mencapai hampir 81%. Ini menunjukkan kalau Gupon itu adalah lingkungan yang nyaman dan aman banget buat mereka. Nah, ini yang paling penting. Lebih dari setengahnya, atau 51%, berhasil bertahan hidup sampai jadi pemburu muda. Angka ini sudah lebih dari cukup untuk memastikan ada generasi baru yang siap meneruskan tugas mengendalikan populasi tikus. Oke, jadi pasukan ini terbukti bisa mandiri dan berkelanjutan. Sekarang, kita masuk ke pertanyaan utamanya. Sejago apa sih mereka berburu? Dan hasilnya, wow, luar biasa. Satu ekor burung serak Sulawesi ini bisa memangsa sampai 4 ekor tikus cuma dalam satu malam. Coba deh bayangin dampaknya. Satu burung hantu, 4 tikus, setiap malam. Nah,
Sekarang coba kita bayangkan, bukan cuma satu burung hantu, tapi satu populasi penuh yang tinggal di gupon-gupon itu. Semuanya berburu, setiap malam. Wah, efeknya ke populasi tikus pasti besar banget kan? Oke, jadi ini membawa kita ke sebuah kesimpulan yang jelas banget. Ini bukan sekedar trik yang keren, tapi ini adalah contoh sempurna dari solusi alam untuk masalah yang kita, manusia, ciptakan. Kenapa sih ini bisa efektif banget? Pertama, karena ini sistem yang berkelanjutan, bisa mengatur dirinya sendiri. Kedua, ini alternatif tanpa bahan kimia sama sekali. Ketiga, burung hantu itu memang predator yang spesialis banget buat menangkap tikus. Dan yang paling penting, ini memanfaatkan solusi yang memang sudah ada di ekosistem lokal. Jadi kita bukan mengenalkan sesuatu yang asing, tapi justru memberdayakan apa yang sudah ada di sana. Nah, ini nih yang jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau solusi untuk masalah pertanian sebesar ini bisa datang dari seekor burung hantu, kira-kira solusi alami apa lagi ya yang selama ini kita abaikan? Mungkin jawaban untuk masalah-masalah terbesar kita itu bukan ada di laboratorium, tapi sebenarnya lagi menunggu dengan sabar